wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mala. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman yang mengenai tentang bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa apa itu pemrograman. Apa itu pemrograman? Jadi pemrograman itu adalah sebuah proses. Simpelnya adalah pemrograman itu adalah sebuah proses. Seperti halnya kita memperbaiki program ataupun memelihara atau mengelola. Jadi itu adalah sebuah proses. Selanjutnya kita juga harus mengetahui bahwa apa itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini yaitu yang sering digunakan oleh seorang programmer tentunya. Seperti contohnya yang sering kita lihat atau mungkin kita dengar itu ada C++ ya, C++, ada PHP, JavaScript, Java, ada juga Python dan lain-lain masih banyak. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu bahasa C. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu ada poin tentang konsep algoritma dan pemrograman. Konsep algoritma pemrograman. Jadi apa itu algoritma? Jadi algoritma ini adalah sebuah langkah-langkah yang tersistematis, yang tersusun rapi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi seperti contohnya algoritma dalam hal sikat gigi mungkin. Jadi dalam sikat gigi tentunya ada mempunyai beberapa langkah yang terbiasa kita lakukan atau sistematis. Contoh langkah pertama, kita pergi ke WC terlebih dahulu. Ke WC, lalu langkah kedua kita menyediakan alat seperti air, gayung, sikat gigi, dan pasta gigi. Seperti itu. Lalu langkah ketiga contohnya yaitu kita membuka penutup dari pasta gigi. Langkah keempat kita menuangkan pasta gigi ke sikat gigi, di atas sikat gigi ya. Lalu langkah kelima kita menggunakan sikat gigi yang sudah ada pasta giginya tadi, lalu kita bersihkan ke mulut sampai bersih, mulut atau gigi sampai bersih. Nah, langkah keenam yaitu langkah terakhir, membersihkan mulut gigi kita dengan air yang ada gayung tadi sampai bersih. Seperti itu contohnya. Yang kedua ada tipe data, variabel, dan operasi. Jadi apa itu tipe data? Jadi tipe data itu adalah sebuah jenis memori komputer ya, memori komputer yang dimana di dalamnya ada jenis-jenis nilai suatu variabel, seperti halnya contoh string, tipe data string, tipe data char, integer, boolean, float, dan lain-lain sebanyak. Yang kedua itu ada tipe data, lalu ada variabel. Jadi variabel ini adalah memori di mana dia akan menampung jenis data, yang dimana jenis data tersebut dapat diakses dan dapat diubah. Yang ketiga ada operasi. Jadi operasi ini adalah karakter khusus yang berupa simbol atau dia dapat memerintah sebuah compiling atau program agar bisa melakukan berbagai operasi di dalam program operasi. Nah, yang berikutnya, yang poin ketiga ada array dan pointer. Nah, array dan pointer ini sangat penting dalam memahami struktur data. Seperti tipe data itu sangat penting dalam menggunakan array, fungsi-fungsi array. Berikutnya, yang poin keempat yaitu struktur pemrograman logika. Jadi setiap pemrograman tentunya wajib menggunakan logika itu seperti dasar untuk pemrograman logika. Seperti halnya dalam kondisi di mana setiap input akan diproses di dalam kondisi logika. Jadi apakah benar atau salah, true or false.
Jika dia benar, maka dia akan action, dan jika salah, maka dia akan action di lainnya, di kondisi yang tertentu. Seperti itu. Yang kelima, ada struktur pemrograman input output. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa pemrograman dikondisikan atau disusun untuk bisa memproses input dan menghasilkan output. Jadi kita mengelola input, diproses lalu menghasilkan output. Seperti itu. Lalu yang keenam, ada proses yang namanya itu struktur pemrograman looping. Jadi dalam bahasa Indonesia looping itu pengulangan. Jadi dalam pemrograman tentu ada kondisi di mana dia mengulang terus, atau looping. Jadi kita menggunakan struktur ini untuk menangani kondisi tersebut. Seperti itu. Jadi dari paparan tadi ada beberapa poin, yaitu yang pertama tadi ada konsep algoritma dan pemrograman. Yang kedua ada tipe data, variabel dan operasi. Yang ketiga ada array dan pointer. Yang keempat itu ada struktur pemrograman logika. Kelima ada struktur pemrograman input dan output. Dan yang terakhir ada struktur pemrograman looping. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dengan mudah. Mohon maaf jika ada yang kekurangan, salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.